Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya kudoakan semoga kita senantiasa berada di bawah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan yang berbahagia ini, kami mengajak saudara-saudaraku semua untuk kita sama-sama menyimak kajian yang sangat luar biasa dari guru kita. Semoga apa yang disampaikan beliau akan menjadi wasilah untuk keselamatan dunia dan akhirat kita. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan bersama. Selamat menyimak. Ustadz, ya, kenapa saya hidupnya di zaman milenial? Kenapa saya tidak hidup di zaman Nabi? Kenapa saya hidupnya di tahun 2026? Ada orang sekarang menyalahkan takdir. Saya nggak dapat berkah karena saya hidupnya sekarang. Seandainya saya hidup zaman Nabi, orang-orang yang menyalahkan Allah begini, kasih tahu sama dia, kamu seandainya hidup zaman Nabi, belum tentu juga dapat berkah Nabi. Mungkin hidup sama Abu Jahal. Kalau kita tidak ketemu dengan Nabi, jauh dari tanah suci, bukan berarti kita nggak dapat berkah. Kita masih ada berkah waktu subuh. Kita masih ada dapat berkah bulan Zulqa'dah. Kita masih ada dapat berkah seorang manusia. Man ahaqqun nas bi husni suhbati. Siapa orang yang paling layak mendapatkan kebaikan diriku? Ummuka, ibumu. Ummuka, ibumu. Ummuka, ibumu. Daripada pakai kotak ini, banyak kasusnya kalau pakai kotak ini. Hanya tiba-tiba pas kita lagi sholat Jumat sebelum khotib naik mimbar, lewat kotak, datang orang dari belakang ngasih duit 100.000. Ya kita ambil, kita masukkan. Setelah selesai baru dia ngasih tahu, itu duit sampean. Mau diambil lagi udah dikunci. Itu ada videonya di internet. Sudah dapat? Nanti saya kirim. Makanya kalau ada orang ngasih duit dari belakang, jangan langsung masukkan, tanya dulu. Iki wong sopo? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal habaib wal ulama al a'izza, para habaib, para alim, para ulama, wa nakhussu bidzikri Bapak Kiai Haji Imam Barmawi, Kiai Shadiq Habib Muhammad Al-Muhdar, beserta para alim ulama, keluarga besar Ikatan Persatuan Haji Indonesia KBIH, hadirin hadirat. Hadir bersama kita Bapak Kapolres, Bapak Dandim, jamaah subuh yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, insya Allah semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini kalau mau jumpa ketika bertatap muka, yang kita mintakan kepada Allah adalah berkah. Sesuai dengan salam kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika mau makan juga yang diminta adalah berkah. Allahumma, jangan dibaca sekarang, nanti. Ketika kita diundang ada walimah, orang menikah, yang kita mintakan juga berkah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ketika kita diundang ada anak yang baru lahir, yang kita mintakan juga berkah. Barakallahu laka fil mawhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Maka di waktu subuh ini juga tadi saya nanya ke Habib Muhammad, apakah tradisi di Bondowoso ini ada kajian gerakan subuh berjamaah? Ustadz Abdul Somad subuh Ahad biasanya mengambil momen libur. Memang di Bondowoso masyarakat
tumpah ruah, melimpah subuh sesuai dengan doa Nabi Muhammad SAW. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah pada umatku ini keberkahan di waktu subuh. Semakin awal bangun subuhnya, semakin banyak mendapatkan keberkahan. Maka insya Allah subuh ini melimpah ruah sampai ke halaman, sampai parkirnya jauh sekali. Mudah-mudahan makin jauh parkirnya makin banyak berkahnya. Kenapa Ustadz ngomong begitu? Karena langkah kaki, sebelum dokter-dokter menyarankan 10.000 langkah kaki sehari, disarankan manusia zaman modern ini karena yang dimakan itu banyak racun di dalam makanan, pengawet, macam-macam. Lalu kemudian supaya orang sehat disuruh melangkahkan kaki 10.000 langkah sehari. Kalau tidak terkena osteoporosis. Sebelum penyakit itu ada namanya, sebelum ada di zaman modern, Nabi sudah mengajarkan kita untuk banyak-banyak melangkahkan kaki. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus silap salah, langkah keempat mengangkat kemuliaan. Maka setiap langkah kaki kita datang ke Masjid Agung At-Taqwa ini mudah-mudahan bernilai amal soleh insyaallah. Dari satu sisi aspek kesehatan, badan sehat segar bugar. Dari aspek spiritualnya adalah mendapatkan keberkahan. Allahumma ya Allah barik, berikanlah keberkahan li ummati, pada umatku, fi bukuriha, pada waktu yang paling awal, di awal hari. Disitulah kita mendapatkan keberkahan. Kalau kita lihat beberapa dalil, berkah itu ada pada 4. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka. Sesungguhnya inna awwala baitin, rumah bangunan yang pertama kali dibangun, lalladzi bi Bakkata, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi, yang dibangunkan bangunan pertama untuk manusia, lalladzi bi Bakkata, yang ada di Bakkah. Nama lainnya adalah Makkah, nama lainnya adalah Ummul Qura. Lalladzi bi Bakkata mubaraka, yang penuh dengan keberkahan. Makanya subuh ini ketemu berkah subuh, ketemu berkah dulu jamaah yang pulang dari negeri yang penuh dengan keberkahan, kembali ke tanah air dan masih menyatu lagi dalam ikatan persaudaraan haji Indonesia. Mudah-mudahan yang belum berangkat panjang umur, sehat badan, bisa ke Baitullah. Lalladzi bi Bakkata mubaraka. Dalam ayat yang lain, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Ini keberkahan tempat. Ada keberkahan tempat tanah suci Makkah, ada keberkahan tempat Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan Allah segera memerdekakan saudara kita di Palestina. Allahumma barik lana fi yamanina, ya Allah berikan berkah kepada negeri Yaman. Wa barik lana fi syamina, berikan berkah kepada negeri Syam. Syam itu sekarang 4: Yordania, Suriah, Palestina, Lebanon. Ini contoh negeri yang didoakan Nabi SAW, berkah pada tempat. Ada berkah pada benda, ada berkah pada benda. Wa nazzalna minas samai ma'an mubaraka, kami turunkan minas sama, dari langit, ma'an, air, mubaraka, air yang penuh dengan keberkahan. Ada berkah pada benda. Khalid bin Walid, panglima perang, diukur setiap jengkal tubuhnya ini ada bekas tombak, ada bekas panah, ada bekas pedang. Lalu kemudian suatu hari dia kehilangan topinya.
Dia bertanya kepada sahabat-sahabatnya, mana topi saya hilang? Kata sahabat-sahabatnya, topi banyak jual di pasar, kenapa kamu sibuk sekali mencari topi itu? Katanya dia, bukan masalah topinya, tapi di dalam topi itu ada rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keberkahan pada benda. Lalu kemudian ada seorang perempuan namanya Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar menyimpan satu kirbah yang terbuat dari kulit kambing, dijahit, setelah kering dijemur, dijahit, dibuat tempat air minum. Dan mulut geriba tempat air minum itu adalah bekas minumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia simpan. Ketika dia ingin minum, dia tuangkan air ke dalam, dia minum. Dan ketika anaknya sakit, dia minumkan bekas mulut Nabi itu ke bibir anaknya. Ini namanya berkah pada benda. Lalu kemudian ada berkah pada waktu. Inilah waktu berkah di antara doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Jadi kalau ada yang mengatakan Allah itu tidak adil, karena kalau kami mau dapat berkah Makkah jauh, kalau kami mau dapat berkah benda, kami tidak dapat rambut Nabi. Kalau tidak dapat berkah tempat, tidak dapat berkah benda, kita masih bisa dapat berkah yang ketiga, itu adalah berkah waktu. Karena waktu subuh setiap orang pasti mendapatkannya. Sudahlah tidak dapat berkah tempat, tidak dapat berkah benda, subuhnya kesiangan. Shadaqallahul azim. Berkah subuh. Siapa yang tidak bangun di waktu subuh, manama, siapa yang tertidur, walam yusalli, sampai tertidur tidak sholat subuh, balas syaitanu fi udhunih, kencing setan di telinganya. Na'udzubillah. Makanya kalau ada seorang bapak membangunkan anaknya subuh, ibunya juga mensupport. Kalau ada seorang istri membangunkan anaknya subuh, suaminya juga mensupport. Tapi dari beberapa pengaduan jamaah, kata ibu-ibu, membangunkan anak ini mudah Pak Ustadz, yang susah membangunkan bapaknya. Kalau anaknya dibangunkan oleh bapaknya, diajak sholat subuh, ibunya mendukung, sakinah mawaddah warahmah. Tapi kalau ibunya membangunkan, kata bapaknya, biarkan aja, ini kan hari libur, tanggal merah, tidak ada kekompakan keluarga untuk mendapatkan keberkahan. Tapi subuh ini Masya Allah tabarakallah, laki-laki perempuan melimpah ruah. Jadi kalau ada orang mengatakan perempuan itu dalam Islam direndahkan, perempuan itu dalam Islam disepelekan, tempatnya tidak mendapat kemuliaan, datanglah ke Masjid Agung At-Taqwa Bondowoso, perempuan justru lebih tinggi daripada ustadz di belakang. Masya Allah tabarakallah, begitu memuliakan perempuan. Kata Nabi SAW ketika ditanya, man ahaqqun nas bi husni suhbati, siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku, siapa orang yang paling layak mendapatkan kebaikanku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan tempat sudah, keberkahan orang, keberkahan benda, keberkahan waktu. Yang keempat adalah keberkahan orang. Ada orang itu fisiknya, tubuhnya memang berkah. Mana dalilnya? Mubarakan ainama kuntu, dimanapun aku berada maka aku selalu ada keberkahan. Ini ucapan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa sendiri yang ngomong, mubarakan tu, dimanapun aku berada aku selalu berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Isa saja berkah, lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj, yang menjadi imamnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak akan menciptakan alam semesta kalau tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama kali mendapatkan syafaat dan memberikan syafaat adalah Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Isa ada keberkahan, maka lebih banyak keberkahan pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang
membawa lembaran-lembaran Taurat. Lalu Nabi Muhammad SAW melihat ada lembaran Taurat. Nabi bertanya kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab, apa yang kau pegang wahai Umar? Umar menjawab, yang saya pegang ini adalah Taurat. Wallahi demi Allah, lau kana Musa hayyan ma wasa'ahu illa ayyattabi'ani. Seandainya Nabi Musa masih hidup, dia pasti akan mengikut aku, kata Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam berdoa, doa yang paling tua, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Titik. Begitu dalam Al-Quran. Tapi dalam hadis ada tambahan, Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi Muhammad. Ya Allah, kata Nabi Adam, aku memohon kepadamu, ampunkanlah dosaku berkah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam berdoa minta ampun kepada Allah, tapi yang dia sebut adalah berkah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal nabinya belum ada. Nabi Muhammad dalam bentuk fisik, daging, tulang, bulu, kuku, badan, tubuh belum ada. Lalu kemudian Nabi Adam menyebut namanya saat minta ampun kepada Allah. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Tapi Allah ingin kasih tahu pada siapa yang tidak tahu dan tidak mau tahu. Apa kata Allah kepada Nabi Adam alaihissalam? Dari mana engkau tahu ada makhluk bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lamma khalaqtani, ketika engkau menciptakan aku, wa nafakhta fi ruhi, kau tiupkan ruh ke dalam tubuhku, rafa'tu ra'si, aku angkat kepalaku, dan saat aku angkat kepalaku, aku lihat namamu bersanding dengan namanya di tiang-tiang aras, dan nama itu adalah nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang marah, kalau nulis nama Allah, tulis saja Allah, jangan tulis nama Muhammad di samping. Karena siapa yang menulis nama Allah di samping nama Muhammad, berarti dia sudah menyamakan Allah dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mengerti hadis ini. Menulis nama Allah di sampingnya tulis nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan menyamakan Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada dalam hadis, karena di tiang-tiang aras tertulis nama Allah bersanding dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ustaz bahas ini? Karena besar sekali nama Nabi Muhammad di samping nama Allah di depan Masjid Agung At-Taqwa Bondowoso. Sebelah kanan ada tulisan Allah, sebelah kiri tadi waktu mau saya sholat saya lihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar sekali. Ini hadis yang Ustaz sebutkan ini, hadisnya sahih atau tidak sahih? Buka kitab Mafahim Yajib an Tusahhah yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, menceritakan panjang dengan beberapa riwayat tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut nama Nabi Adam, menyebut nama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ada berkah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yahya disebut Allah sayyidan wa hasura. Sayyid, Nabi Yahya sayyid. Apa kata ulama mengambil istidlal hadis ini, ayat ini? Kalau Nabi Yahya disebut sayyid, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih pantas dan lebih layak disebut sayyid. Maka dia sendiri mengatakan dirinya, ana sayyidu waladi Adam. Saya adalah sayyid, pemimpin seluruh anak cucu keturunan Adam. Itulah mengapa menyebut namanya kita sebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa ada kata maulana? Man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu. Siapa yang menganggap aku sebagai pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya. Maka kita sebutkan dalam selawat, Allahumma salli ala sayyidina wa maulana. Lalu kenapa ada kata syafi'ina? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Siapa yang bisa memberikan pertolongan kecuali dengan izin Allah? Dan yang pertama kali yang bisa memberikan pertolongan dengan izin Allah adalah Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada keberkahan tempat Makkah,
ada keberkahan waktu subuh, ada keberkahan benda, rambut Nabi, bekas tempat air minum Nabi, ada keberkahan orang, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita mengucapkan salam kepadanya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Anggota IPHI terbayang ketika dulu mengucapkan salam langsung di depan makamnya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kenapa orang-orang yang pulang berangkat haji itu persaudaraannya lebih kuat, lebih kokoh, padahal berangkat hajinya tahun 80-an, tahun 90-an, tahun 2000-an, tapi persaudaraannya lebih kuat, lebih berkesan. Saya keluar dari pintu Babus Salam, ini Sofa, ini Marwa. Antara Sofa dan Marwa ada pintu yang biasanya dulu kita masuk melalui Babus Salam. Saya keluar dari Sofa dan Marwa, setelah itu ada toilet panjang sebelah kiri. Keluar dari toilet itu saya lihat ada seorang jamaah lagi sedang kebingungan, nggak tahu mau pulang kemana. Akhirnya saya tepuk bahunya dari belakang, dia kaget, rupanya dia nyasar, nggak tahu mau jalan pulang. Akhirnya karena dia senang bahagia, dibawanya saya ke tempat es krim, dibelikan es krim satu. Peristiwa itu terjadi tahun 1992, waktu saya pertama kali berangkat haji. Sampai hari ini kalau ketemu sama orangnya, dia peluk-peluk saya, es krim. Masih ingat 92, sekarang sudah 2026, 34 tahun yang lalu, tapi kalau ketemu masih segar dalam ingatan. Masih ingat waktu saya tepuk belakang nyasar keluar dari toilet. Oh iya. Begitulah kesan, begitu erat, begitu dekat. Kenapa? Karena di ketika itu ada dua yang membuat orang terikat kuat. Yang pertama, keberkahan tempat tanah suci. Yang kedua, keberkahan waktu. Karena waktu berkah saat itu adalah waktu bulan-bulan berkah, bulan haji. Harinya hari-hari yang baik, hari yang mulia. Maka kalau kita tidak dapat satu keberkahan, jangan sampai keberkahan yang lain pun tidak dapat. Tertulis besar, Bondowoso 18 April 2026. Rupanya hari ini bertepatan dengan tanggal 1 Zulqa'dah. Ustaz tahu dari mana? Tertulis di balehu. Zu artinya punya, Zulhijjah punya haji. Kenapa bulan itu disebut dengan Zulhijjah punya haji? Karena di antara 12 bulan, satu-satunya bulan yang punya haji Zulhijjah, punya haji. Bulan yang punya haji, bulan yang di dalamnya ada ibadah haji. Zulqa'dah, Zu punya, Qa'dah duduk-duduk. Zulqa'dah bulan yang punya jagong-jagong. Kenapa disebut dengan bulan yang punya duduk? Karena pada bulan Zulqa'dah, walaupun dia panglima perang, walaupun dia tentara, walaupun dia penjahat, walaupun dia perampok, sejahat-jahatnya orang kafir Quraisy saat itu, kalau bulan Zulqa'dah dia akan duduk-duduk saja. Kenapa? Karena bulan Zulqa'dah adalah bulan haram. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Allah menciptakan 12 bulan, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram, bulan mulia, bulan berkah. Kata Nabi dalam menjelaskan ayat ini, salasun mutawaliyatun, ada 3 bulan yang berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dan kita hari ini sudah masuk di waktu yang mulia berkah itu, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang 1 bulan lagi terpisah, ma baina Jumada wa Sya'ban. Dia terletak antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Itulah bulan Rajab. Kalau saya dalam ceramah itu ada seperti bertanya, jamaah nggak usah risau, nggak usah jawab, karena nanti saya jawab sendiri. Ma baina Jumada wa Sya'ban, terletak antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Itulah dia bulan Rajab. Bulan Rajab sudah berlalu dan sekarang kita sedang berada pada waktu yang berkah,
bulan Zulqa'dah. Kenapa mereka Qa'dah duduk? Mereka tidak akan mengangkat pedang andai dia ketemu dengan pembunuh bapaknya. Bapaknya meninggal dibunuh orang, lalu dia ketemu dengan pembunuh bapaknya, dia tidak akan mengangkat pedang, dia tetap duduk. Kenapa? Karena bulan itu bulan mulia. Lebih baik saya duduk sabar menahan diri daripada membalaskan dendam. Sebelum Nabi Muhammad SAW datang, mereka sudah menjaga bulan haram, tidak ada boleh pertumpahan darah. Setelah Nabi Muhammad SAW datang, semua bulan tidak boleh menumpahkan darah. Ketika setelah Nabi Muhammad datang, semua bulan tidak boleh ada perang kecuali untuk mempertahankan diri. Sebelum Nabi datang, walaupun mereka jahiliyah, walaupun mereka menyembah berhala, tapi bulan Zulqa'dah mereka duduk. Kalau ketemu dengan pembunuh bapaknya, mereka duduk. Kamu membunuh bapak saya? Iya. Di bulan Zulqa'dah saya duduk. Bulan Zulhijjah saya haji. Bulan Muharram saya muliakan. Masuk Safar, selesai kamu. Begitulah mereka memuliakannya. Maka keberkahan bulan ini kita isi dengan apa? Keberkahan bulan ini kita isi dengan keberkahan-keberkahan amal. Sesungguhnya berkah itu bahasa Arabnya barokah. Makanya ada istilah orang datang ke pondok, ke kiai, ditanya mau ngapain? Ngalap barokah, mau ngambil berkah. Suatu ketika Imam Ahmad bin Ambal duduk di dekat mimbar Nabi Muhammad SAW. Mimbarnya 3 lantai, 1, 2, 3. Mimbar tempat Nabi khutbah. Lalu kemudian Imam Ahmad bin Ambal memegang mimbar telapak kaki, bekas tapak kaki Nabi itu dengan tangannya. Kemudian Imam Ahmad mencium. Itu dalil tabarruk. Ngalap barokah itu tabarroka ya tabarroku tabarrukan. Imam Ahmad bin Ambal, Imam Hambali, mazhab yang keempat. Yang pertama Imam Hanafi, nomor 2 Imam Maliki, nomor 3 Imam Syafi'i, nomor 4 Imam Hambali. Namanya Ahmad bin Ambal, makamnya di Baghdad, Irak, meninggal tahun 241 Hijrah. Dia duduk di samping mimbar Nabi, bekas telapak kaki Nabi dia usap lalu dia cium. Begitu juga kita mengambil keberkahan ketika kita tidak bisa mencium Hajar Aswad dari dekat karena jamaah begitu ramai, maka tangannya saja yang dia masukkan ke dalam, kemudian tangannya yang dia cium. Aslinya wajahnya, tapi karena tidak bisa maka tangannya. Tangan pun tidak bisa, tongkatnya. Zaman itu mereka tawaf masih pakai onta, tongkatnya yang dia masukkan. Zaman sekarang jangan tongkat, mata pun melihat payah. Begitulah manusia semakin banyak, tapi keberkahan insya Allah didapatkan. Artinya apa? Orang selevel Imam Ahmad bin Ambal pun masih ngalap barokah, masih tabarrukan. Tapi bukan berarti setelah kita jauh tidak ada lagi berkah. Saya tidak hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Saya tidak ketemu dengan Nabi Isa. Ustadz, ya, kenapa saya hidupnya di zaman milenial? Kenapa saya tidak hidup di zaman Nabi? Kenapa saya hidupnya di tahun 2026? Ada orang sekarang menyalahkan takdir. Saya nggak dapat berkah karena saya hidupnya sekarang. Seandainya saya hidup zaman Nabi, orang-orang yang menyalahkan Allah begini, kasih tahu sama dia, kamu seandainya hidup zaman Nabi, belum tentu juga dapat berkah Nabi. Mungkin hidup sama Abu Jahal. Kalau kita tidak ketemu dengan Nabi, jauh dari tanah suci, bukan berarti kita nggak dapat berkah. Kita masih ada berkah waktu subuh. Kita masih ada dapat berkah bulan Zulqa'dah. Kita masih ada dapat berkah seorang manusia. Man ahaqqun nas bi husni suhbati. Siapa orang yang paling layak mendapatkan kebaikan diriku? Ummuka, ibumu. Ummuka, ibumu. Ummuka, ibumu. Lalu bagaimana dengan kita laki-laki? Ibu dapat 3 kali karena dia melakukan 3 yang tidak bisa kita lakukan. Ibu mengandung, ibu menyusukan, ibu melahirkan. Kalau ada laki-laki mau dapat 3 ini, coba yang 3 ini.
Allah berikan kita keutamaan dengan bidangnya masing-masing. Kita bisa berjihad fisabilillah, kita bisa melaksanakan ibadah di bulan penuh berkah tanpa dihalangi oleh menstruasi, tanpa dihalangi nifas, tanpa dihalangi wiladah. Perempuan punya kelemahan, tapi dia juga punya kelebihan-kelebihan, itu diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita laksanakan saja untuk mengambil keberkahan. Bahasa Arabnya barokah, orang kita merubahnya jadi berkah. Ya nggak apa-apa, nggak ada huruf e dalam Arab. Barokah diambil dari kata birkah. Barokah, birkah artinya kolam. Saya punya tanah, Pak Kiai punya tanah, Pak Kapolres punya tanah, Pak Dandim juga punya tanah. Tapi di antara 4 tanah ini, tanah saya ada birkahnya. Birkah artinya ada kolamnya. Walaupun tanahnya sama, ukurannya sama, harganya sama, sama-sama di Bondowoso, sama-sama ukurannya 25 kali 25. Kok bisa sama? Ya kebetulan kami sama-sama beli tanah kaplingan. Tapi tanah saya ada birkahnya, ada kolamnya. Kalau ada kolam, turun hujan, yang dapat air tanah saya. Tanah yang 3 lagi nggak dapat. Kenapa? Karena nggak bisa nambah. Masya Allah, itu tadi kajian yang sangat luar biasa yang sudah disampaikan oleh guru kita. Tentunya kajian yang sangat luar biasa, penuh ilmu dan penuh makna. Namun kajian ini belumlah selesai. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan bersama seperti apa kajian selanjutnya. Selamat menyimak. Tampung air, kalau ada airnya ada ikannya. Kok ada ikan? Ya saya masukkan bibit ikan. Kalau ada air, nanti ketika kekeringan saya tetap bisa minum dan saya berbagi air minum. Kalau ada airnya, ada lumutnya, ada tumbuhannya, ada tanam-tanamannya. Dan kita tahu Bondowoso ini subur luar biasa. Tidak hanya di luar masjid, di dalam masjid pun ada tanaman. Hebat, subur. Ini ada keberkahan, berkah. Ini Ustaz Somad mengada-ngada, masa ada berkah tumbuh tanaman? Allah yang ngomong dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk Bondowoso itu beriman, wattaqau, bertakwa. Allah cuma minta 2, amanu, beriman, wattaqau, bertakwa. Apa janji Allah? La fatahna alaihim, kami akan bukakan untuk mereka barokatin. Kalau 1 barokah, tapi kalau banyak barokatin. Itu perbedaan ada mat dengan tidak ada mat. Kalau 1 musliman, kalau banyak muslimatin. Oh, jadi kalau panjang itu penekanan makna. Lapar dengan lapar. Muslimatin. La fatahna alaihim, kami akan bukakan untuk mereka barokatin, barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Ada keberkahan. Birkah, kolam ikan. Kalau di dalam tanah itu ada birkahnya, ada airnya, ada tanamannya, ada ikannya, dia punya nilai lebih. Itu arti berkah. Berkah artinya ziyadatul khair, kelebihan, kebaikan. Sama-sama beli tanah. Ada tanah ketua yayasan, ada tanah ketua IPHI, ada tanah ustadz. Loh, ustadz kok ikut terus? Ya, kebetulan dia juga tukang jual tanah. Ada tanah, tapi kemudian tiba-tiba datang seekor onta, dan onta ini turun di tanah saya. Tadi pas kolam tanah ustadz juga, iya. Ini pas onta tanah ustadz, iya. Kok di tanah ustadz terus? Iya, kebetulan saya yang ceramah. Ini ada tanah ketua IPHI, ada tanah ketua yayasan, ada tanah saya. Datang seekor onta, lalu onta itu turun. Onta turun ke tanah, bahasa Arabnya barokah ya beruku. Barokah ya beruku dari 3 huruf, barokah. Barokah ya beruku artinya onta turun ke tanah. Lalu apa maknanya? Tanah saya ini barokah. Kenapa?
saya punya unta. Kalau pergi kemana-mana saya nggak jalan lagi, saya udah naik unta. Sementara Pak Ketua Yayasan dengan Ketua IBHI naik mobil, saya naik unta. Saya kalau mau potong, karena ini unta tidak ada pemiliknya, unta liar datang ke tanah saya bisa potong, dapat daging unta, saya dapat kulit unta, saya dapat susu unta, saya dapat tulang unta. Maka saya punya kelebihan. Ukuran tanahnya sama-sama di Bondowoso, tapi tanah saya punya kelebihan. Jadi artinya barokah, ada kelebihan. Oh, jadi Ustadz Somad ini orang yang berkah. Iya. Ustadz punya kelebihan. Iya, lebih hitam, lebih kurus. Jadi jangan sepelekan orang, karena setiap orang itu ada berkahnya. Lalu ada orang mengatakan, ini anak bapak. Iya, tapi di antara anak saya Pak Ustadz, anak saya inilah yang paling banyak berkahnya. Kalau bahasa Arabnya barokah, kalau bahasa Melayunya bertuah. Ini bertuah anak saya ini Pak Ustadz. Kalau orang Jawa, bejo, beruntung, yang selalu mendapatkan keberuntungan. Kalau bahasa Inggrisnya lucky man, lucky, mendapatkan keberuntungan, selalu beruntung orangnya. Dan orang yang paling beruntung di antara semua yang paling beruntung adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang filsafat itu nggak setuju kalau Nabi Muhammad itu yang jadi pemimpin para nabi. Sokrates, Aristoteles, Demokritos, Thales, pemikir-pemikir dari Yunani. Maka orang-orang yang belajar filsafat kata dia, kami mikir setengah mati, kok nggak bisa jadi nabi? Kenapa yang jadi nabi itu Nabi Muhammad? Maka mereka diantara orang filosof kenapa nggak menerima agama? Karena bagi mereka nggak masuk akal. Kenapa Nabi Muhammad yang dipilih Allah? Ini perlu dijelaskan. Jadi nabi itu jangan bayangkan seperti ikut tes CPNS. Dianggapnya jadi nabi itu ikut daftar gitu. Nabi itu adalah hak prerogatif Allah. Makanya dalam Al-Quran dikatakan innallaha astafa, Allah yang memilih, istafa memilih, orang yang dipilih Mustafa. Makanya disebut dengan Darul Mustafa, dar rumah Mustafa, orang yang dipilih. Nabi Muhammad tidak pernah memilih, dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di Nusantara, dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua sampai Pulau Jawa menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Orang Yahudi tidak mau menerima Nabi Muhammad. Kenapa orang Yahudi tidak mau bersyahadat? Karena mereka mau Nabi yang terakhir itu adalah keturunan Ishak. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub nama lainnya adalah Israel. Keturunan Yakub disebut dengan Bani Israel. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara namanya Yahuza. Keturunan Yahuza disebut dengan Yahudi. Yahudi tidak mau menerima Nabi Muhammad. Kenapa? Karena mereka menunggu Nabi terakhir dari jalur keturunan Ishak. Sementara Nabi Muhammad SAW dari keturunan Ismail. Mereka nggak mau nerima Nabi Muhammad, hanya cuman beda satu simpang. Tapi kita di Nusantara nggak pernah mensyaratkan. Bayangkan kalau orang Sumatera Utara mau nabinya orang Batak. Dia hanya nerima kalau Muhammad itu pakai marga, Muhammad Nasution, Muhammad Siregar, Muhammad Batubara. Kita tidak pernah mensyaratkan itu, kita menerimanya. Orang Sulawesi tidak pernah mensyaratkan
Saya mau nerima kalau Nabi Muhammad itu orang Bugis, orang Makassar, orang Mandar. Enggak, saya pergi ke Raja Ampat, saya pergi ke Kaimana, saya pergi ke Sorong. Ternyata di situ adalah saya dibawa ke rumah raja. Kenapa ada sebutan Raja Ampat? Karena memang rajanya ada 4. Banyak sekali raja-raja di sana. Salah satu rumah raja saya dibawa, namanya Raja Patipi. Sampai ke rumah Tuan Raja Patipi, lalu saya ditunjukkan Al-Quran. Sampulnya dari kulit kijang, isinya di dalam kulit kayu, disampul dengan kain sorban. Setelah dibuka, ditunjukkan ke saya. Inilah Quran pertama yang dipegang oleh raja-raja di Papua, dan saya sekarang raja sedang memegang. Ini saya mau tunjukkan ke Ustadz Abdul Somad. Saya lihat Al-Quran. Ada buku kecil lagi. Ini buku apa Tuan Raja? Coba Ustadz baca. Ternyata isinya adalah solawat nariyah yang membawa Al-Quran, membawa Islam sampai ke Papua. Adalah orang pengamal-pengamal solawat nariyah. Dipukul ombak, dihempas gelombang, di tengah laut karangnya tajam, angin puting beliung, ombaknya keras. Mereka sampai mendakwahkan Islam ke sana. Saya naik pesawat dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta ke Makassar, dari Makassar ke Sorong. Sudah bolak-balik, buka mata tutup mata, nggak sampai-sampai. Begitulah hebatnya mereka mendakwahkan agama Islam. Dan kita di Nusantara semuanya menerima, tidak pernah mensyaratkan suku apapun. Kita menerima agama itu dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Sebagaimana Allah kumpulkan kita subuh ini di Masjid Agung At-Taqwa Bondowoso, mudah-mudahan nanti Allah kumpulkan kita di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat kantong, jangan sampai kantong barokah ini kosong. Kita mesti isi dengan amal-amal. Di bulan Zulqa'dah, apa amal yang paling utama? Maka kita isi dengan memperbanyak sodakoh. Amal itu ada amal badan, ada amal lisan, ada amal harta. Kalau amal harta, sodakoh. Makanya kalau ada orang di bulan Zulqa'dah, di bulan Zulhijjah, di bulan Muharram bersedekah, santunan anak yatim, fakir miskin, itu dia sedang mengisi keberkahan dengan amal keberkahan. Sodakoh. Sodakoh nggak usah nunggu. Kamu kenapa belum bersodakoh? Anak masih SD Pak Ustadz. Nantilah kalau sudah SMP. Makin SMP SPP-nya makin besar. Nantilah kalau sudah kuliah OKT-nya tinggi. Nantilah kalau dia udah kerja. Dia sudah kerja, kita memang nggak nanggung biaya kuliah, tapi dia mau nikah. Nantilah kalau dia sudah nikah, dia memang sudah nikah, cucu mau lahir. Jangan pernah nunggu, begitu ada langsung sedekah. Saya di mana-mana masjid kalau ceramah itu biasanya kotak. Ini saya tadi mulai ceramah jam 5:15. Sekarang sudah jam 5:30. Sudah 45 menit saya ceramah. Di mana-mana kalau saya udah ceramah 45 menit, biasanya kotak sedekah itu udah lewat 5 kali udah. Tapi di Masjid Agung At-Taqwa Bondowoso enggak ada kotak yang lewat. Kenapa? Karena di sini mereka sedekah enggak lagi pakai kotak, tapi langsung transfer banking. Langsung scan, langsung ada kris, langsung scan. Jadi orang jamaah di Masjid Agung At-Taqwa Bondowoso ini nggak lagi pakai manual masuk kotak, enggak. Mau masuk masjid langsung. Sampean sedekah? Enggak, moto aja. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara-cara modern ini kita pakai. Oh, nggak boleh Pak Ustadz, jangan pakai alat. Ini kan alat. Yang namanya alat itu tidak mempengaruhi ibadah.
Sedekah itu memberikan uang, tapi bersedekah melalui internet itu tidak mempengaruhi ibadah. Justru lebih bagus daripada pakai kotak. Ini banyak kasusnya kalau pakai kotak ini. Hanya tiba-tiba pas kita lagi sholat Jumat sebelum khotib naik mimbar lewat kotak, datang orang dari belakang ngasih duit 100.000. Ya kita ambil, kita masukkan. Setelah selesai baru dia ngasih tahu, itu duit sampean. Mau diambil lagi udah dikunci. Itu ada videonya di internet. Sudah dapat? Nanti saya kirim. Makanya kalau ada orang ngasih duit dari belakang, jangan langsung masukkan, tanya dulu. Iki uang sopo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sedekah jangan nunggu. Saya lihat orang kita, orang di Jawa, di Sumatera hampir mirip. Kalau sedekah ini terlalu serius. Undang anak yatim ke rumah. Sementara kalau di Mesir enggak gitu. Kami dulu ketika masih mahasiswa, pas lagi jalan-jalan di bis, datang orang Mesir. Indonesia, dia nanya dulu. Indonesia, dia pastikan dulu. Indonesia, Malaysia apa Brunei? Pas kita bilang Indonesia, dia kasih uang. Malaysia sama Brunei dia nggak kasih, karena dia tahu ada duitnya. Indonesia. Kebetulan saya di Mesir tahun 98 sampai 2002. Waktu itu krisis moneter. Nah itu maka dia pastikan dulu. Indonesia, kata dia. Indonesia. Dia kasih uang. Dia bilang dia kasih uang. Khud lama tirga al-bait ta'kul ma'an ashab. Nanti kamu pulang ke rumah, nanti makan sama kawan-kawan di rumah ya. Begitu. Beda tempat kita, tempat saya orang sedekah nggak gitu. Diundang anak yatim ke rumah, suruh baca Yasin. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallah 3 kali. Sudah 3 kali dah mau selesai, tahlil 100 kali. Saya kasih tahu sama istri saya, kalau ngundang anak yatim, baca Fatihah sekali, Qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, kasih makan. Ini kita ini mau ngasih makan atau mau nyiksa? Nggak usah terlalu formal. Kirim doa. Kalau kita mau baca Quran, kita baca Quran sekhatam, 1 malam 1 juz, hadiahkan pahalanya kepada keluarga almarhum almarhumah. Wa in khatimul Qur'ana kullahu kana hasanan. Kalau mereka khatamkan Al-Quran 1 kali khatam, kata Imam Syafi'i, diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, kana hasanan, bagus, tapi jangan nyiksa orang lain. Makanya kalau mau sedekah, saya tanya anak yatim, Bapak dulu anak yatim? Iya Pak Ustadz. Selama jadi anak yatim, apa peristiwa yang paling menyakitkan? Yang paling menyakitkan selama jadi anak yatim Pak Ustadz, ketika dipajang di depan orang banyak. Pemberian santunan anak yatim dipajang di depan orang banyak itu sakit sekali Pak Ustaz. Sejak itulah saya dan Yayasan Tabung Wakaf Umat, saya bilang jangan pajang anak yatim. Ambil beras 10 kilo, minyak 1 kilo, ikan sarden, ikan kaleng, roti, susu, bungkus plastik, antar ke rumahnya. Karena jangan sampai kita merasa malu. Antar ke rumahnya. Jangan nunggu bulan Zulqa'dah. Jangan ketika bulan Ramadan. Bulan Ramadan sampai nggak muat perut anak yatim. Begitu habis bulan Syawal, ingat, anak yatim, fakir miskin, du'afa, laparnya bukan cuma Ramadan. Bulan Zulqa'dah, ini Zulqa'dah, kita bagi lagi, kumpulkan semua. Bapak, ini kan sudah tanggal 18, nanti tanggal 20, 30, tanggal 1 pulang kerja Bapak belanja, pergi ke minimarket, pergi ke warung, beli beras, beli minyak, beli gula, beli kopi, beli teh, beli roti, bungkus, bawa pulang, kasih ke istri, istri yang menyerahkan. Jangan Bapak langsung menyerahkan. Khawatirnya anak yatim ini emaknya cantik. Perang dunia ketiga. Saya nggak mau ceramah ini jadi masalah ketiga. Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Masalah konflik ini tidak hanya terjadi pada kita yang sipil-sipil ini.
Nah, ini berlaku juga untuk Pak Kapolres dan untuk Dandim. Pak Kapolres pun kalau dia belanja, dia mesti serahkan kepada ibu, kalau istri polisi apa namanya? Bayangkari. Ibu Bayangkari yang menyerahkan. Nah, walaupun mereka ini polisi, tentara pakai pistol, di rumah Kapolres ada Kapolda. Di rumah Dandim ada Panglima. Nah, selama istri masih mau berbagi, masih mengawal, masih menyelesaikan konflik, insya Allah semua keluarga kita ini sakinah, mawaddah, warahmah, insya Allah. Jadi ini kita bagikan, berbagi sedekah. Ittaqin nar, selamatkan dirimu dari api neraka, walau bisyikki tamrah, walaupun sebelah kurma. Ada kurma 1 biji, kita bagi 2, sebelah makan di mulut kita, sebelah di mulut orang lain. Kalau sebelah kurma aja kita bisa bagi, apalagi 1 kotak kita bagi. Bagus, bagi kurma. Lalu kemudian apa kata Nabi? Idza tabbahta, kalau kau memasak, fa'aksir ma'aha, kalau masak banyakkan kuahnya. Apa maksud banyakkan kuahnya? Kuahnya berbagi. Tapi jangan gara-gara ini setelah ceramah ini orang Bondowoso ngasih kuah terus. Dulu sebelum Ustadz Somad datang ke Bondowoso, orang Bondowoso sedekah ayam, kambing. Tapi setelah ini, oh banyu. Bapak Ibu, maka bagi sedekah. Kalau saat sedikit saja kita bisa berbagi, maka pada saat banyak kita bisa lebih banyak berbagi. Kita berbagi ini ada kenikmatan saat kita bisa membagi kepada orang lain. Pulang dari pengajian, bawa anak, bawa istri, mampir ke panti asuhan. Di Bondowoso ada panti asuhan. Pergi ke panti asuhan. Pulang dari sini, datang ke panti asuhan. Assalamualaikum Bapak Ketua Panti. Waalaikumsalam. Berapa anak yatim di sini? Ada 100 Pak. Saya mau ngasih sarapan. Berapa orang? 2 orang aja. Kebetulan kita beli 2 bungkus kan. Kita bagi, makan bersama. Selama ini transfer, bagus, nggak salah. Tapi ketika datang orang yang hatinya keras, dia lapor ke Nabi, ya Rasulullah, bagaimana untuk melembutkan hati? Apa kata Nabi? At'imil masakin, kasih makan orang miskin, wamsah ra'sal yatim, usap kepala anak yatim. Beli makanan, makan bersama mereka. Pergi ke panti jompo, kita sedang melihat diri kita 30 tahun akan datang ke rumah anak yatim. Jangan sombong. Kepala anak yatim yang kita usap hari ini, besok pagi kepala anak kita akan diusap orang kalau kita mati nanti malam. Jangan sombong. Rumput yang kita injak hari ini di tapak kaki kita, besok pagi akan tumbuh di atas kubur kita. Kalau rumputnya mau tumbuh. Ada orang sudah mati, rumput pun nggak tumbuh, saking panasnya kuburnya itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini berbagi. Mudah-mudahan orang Bondowoso semuanya sugih kaya raya. Ustadz, doa itu doa untuk permulaan atau kelanjutan? Kelanjutan, bukan permulaan kaya. Karena orang Bondowoso ini kaya-kaya. Ustadz tahunya dari mana? Masjidnya besar, lampunya megah. Banyak juga masjid yang lampunya cantik tapi nggak hidup. Ini masjid, masya Allah, kipas anginnya di mana-mana, tapi panasnya luar biasa. Ini masjid jamaahnya sudah over capacity. Ini kan kalau shop itu kan ada yang kosong di tengah. Ini sudah rapat padat sampai ke atas melimpah. Hati-hati, jangan bersandar di tiang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah tempatnya di surga. Yang kaya bukan rumahnya besar, yang kaya bukan mobilnya mahal, yang kaya adalah sebelum mati sempat bangun masjid. Mudah-mudahan kita semua sebelum meninggal sempat bangun masjid, insyaallah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Zulqa'dah isi dengan ibadah harta. Saya nggak kaya Pak Ustadz, nggak bisa ibadah harta. Oke, la yukallifullahu nafsan illa usaha.
nggak sanggup ibadah harta, ibadah badan. Ibadah badan itu apa? Tegak, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud lagi, tasyahud, salam. Memperbanyak solat subuh. Tadi kita solat sudah 3 kali. Tahiyatul masjid 2 rakaat, qabliyah subuh 2 rakaat, solat subuh 2 rakaat, terbit matahari lewat 12 menit, solat sunat isyraq 2 rakaat. Solat sunat isyraq keutamaannya luar biasa. Man sholat subuh fi jama'atin, solat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir sampai terbit matahari, hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, usalli sunnatal isyraq rak'ataini lillahi ta'ala, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti pahala haji dan umrah. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala haji dan umrah. Tapi jangan gara-gara ini yang sudah store ONH dia tarik lagi. Bapak pegawai bank, saya mau narik ONH. Kenapa? Saya sudah dapat pahala haji dan umrah. Pahalanya sudah, tapi kewajibannya belum gugur. Maka kita tetap berangkat haji dan umrah. Tapi hari Sabtu, hari Ahad, hari libur, tidak ada halangan. Masuk kantor, nggak ada halangan. Mau buka usaha, nggak ada halangan. Manfaatkan sepekan sekali, hari Ahad, hari Sabtu, solat subuh berjamaah, zikir mengingat Allah, terbit matahari, solat sunat isyraq 2 rakaat. Bangun malam, usahakan paling tidak 1 jam sebelum azan subuh bangun, solat sunat wudhu, solat sunat taubat, solat sunat tahajud, solat sunat hajat, solat sunat witir. Memperbanyak solat sunat. Matahari sepenggalah, jam 9, jam 10, jam 11 sampai 15 menit menjelang azan zuhur, solat sunat duha. Yang melaksanakannya 4 rakaat, dia ambil hadis Nabi. Yang melaksanakannya banyak rakaat tanpa dia hitung, dia ambil juga hadis summa yusalli ma syaa. Nabi melaksanakan sebanyak-banyaknya. Salatul laili wal nahari masna masna, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Baik, ini solat diperbanyak. Saya nggak bisa solat berdiri Pak Ustaz, duduk di atas kursi. Duduk pun nggak bisa Pak Ustaz. Berbaring miring ke arah kiblat. Berbaring pun nggak bisa miring Pak Ustaz, telentang. Pakai mata, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Solat isyarat namanya. Mata pun nggak bisa Pak Ustaz, kita solatkan. Nggak ada kewajiban solat ini gugur, walaupun sakit tetap solat. Nggak bisa karena pakai pampers, jamak tanpa kosor, karena dia tidak musafir. Saudara-saudara kita, keluarga kita yang ribet, susah, sulit, payah, pakai pampers, mesti diganti, maka dia bisa dijamak, kata ulama, bukan kata saya, tapi tidak kosor. Karena kosor 2 zuhur, 2 asar, 2 maghrib, itu mesti ketika sedang ada musafir. 82 km menurut kitab Al-Fiqhul menurut fikih Islam Sulaiman Rasyid, 88, sekian menurut Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Nah, ini semua termasuk saya. Ini nanti dari Bondowoso ke Surabaya, dari Surabaya ke Malang, dari Malang ke Pekanbaru. Nanti saya sholat zuhur, asar 2 rakaat, 2 rakaat. Maghrib tetap 3, bukan 1,5. Subuh nggak bisa dicampur dengan zuhur. Karena saya dapat video kemarin ada yang bilang subuh bisa, nggak bisa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sholat. Saya punya uang, banyak sedekah. Nggak punya uang, memperbanyak sholat. Sholat nggak bisa, memperbanyak membaca Al-Quran. Baca Quran, baca Quran. Tadi sudah dimulai oleh imam kita dari Alif Lam Mim. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kenapa waktu acara majelis khatam Quran selesainya bukan pada An-Nas? Coba perhatikan, selesai acara majelis khatam Quran, selesainya bukan pada An-Nas, tapi langsung buka Al-Fatihah, Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun. Kenapa tidak An-Nas? Karena kalau An-Nas ditutup orang nggak mulai. Tapi kalau wa ulaika humul muflihun, dia akan teruskan lagi sampai kepada An-Nas. Mudah-mudahan kita istiqomah menghatamkan Al-Quran, insyaallah.
Yang punya harta sedekah, nggak sanggup sholat, nggak sanggup baca Quran. Baca Quran pun nggak sanggup Pak Ustaz. Saya kalau buka Quran ini melihat titiknya banyak sekali Pak Ustaz. Pejamkan mata, duduk, amal yang paling ringan tapi pahalanya paling besar. Apa amal yang paling besar ya Rasulullah? Antufariqad dunya, kau tinggalkan dunia. Walisanuka ratbun bidzikrillah, lidahmu dalam keadaan basah berzikir mengingat Allah. Saya zikirnya nggak kuat-kuat gitu Pak Ustaz, karena kalau zikir saya khawatir mengganggu. Saya zikirnya dalam hati. Zikir yang dalam hati ada dalilnya. Wadhkur rabbaka fi nafsika, sebut Tuhanmu dalam dirimu. Zikir yang kuat-kuat juga ada dalilnya. Ketika Umar bin Khattab bertakbir di Mina, suaranya kedengaran sampai ke Makkah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, berzikir kuat sampai bergetar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. La ilaha illallah. Dan untuk mengusir hantu setan jembalang tanah, zikirnya kuat. Enggak kuat aja dia yang enggak kuat. Gimana kita zikir enggak kuat? Tapi Nabi Muhammad disuruh enggak kuat. Wazkur rabbaka fi nafsika. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, wazkur rabbaka, ka di situ ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi zikirnya enggak kuat? Karena Nabi sudah selamat dari waswasatis syayatin. Nabi itu enggak digoda setan lagi, maka dia zikir enggak kuat. Saya zikir masih kuat untuk ngusir setan. Makanya kalau ada kawan yang ganggu-ganggu, bro, ayo kita mabuk yuk. Allahu Akbar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baca Quran, zikir, sholawat, zikir, istighfar, zikir, subhanallah, zikir, alhamdulillah, zikir, Allahu Akbar, zikir, la haula wala quwata illa billah, zikir, astagfirullah, zikir. Maka zikir ini kita perbanyak. Mulut menyebut, hati mengingat, pikiran fokus. Kalau bisa tiga-tiganya konsen, alhamdulillah. Kalau tidak bisa tiga-tiganya, paling tidak mulut saja, hati kadang lupa, kadang lalai, ingat gaji 13 belum cair, balikkan lagi, ingat dengan mengingat kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Alhamdulillah. Tadi saya mulai jam 5 kurang 15, sekarang sudah jam 6 kurang 15. Di mana-mana Ustaz Somad ceramah 60 menit. Ustaz, kau tahu sekarang jam 6 kurang 15, jam di Masjid At-Taqwa ini besar sekali itu di belakang. Luar biasa. Jam 6 kurang 15. Saya di mana-mana ceramah 60 menit, kecuali di Masjid Agung At-Taqwa Bondowoso 61 menit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang memanjangkan umur dan memurahkan rezeki. Bukan kata saya, itu janji Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Sebagaimana kita dipertemukan Allah Ta'ala di Masjid At-Taqwa Bondowoso, mudah-mudahan nanti kita juga akan dikumpulkan lagi di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puncak dari ngaji bukan tausiahnya, puncak ngaji adalah doanya. Aminkan doa yang akan dibacakan oleh kiai kita. Saya tutup dengan pantun penutup. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Jangan tepuk tangan dulu, masih ada satu pantun lagi. Minum selasih, makan kedondong. Terima kasih, matur sekelangkong. Ada satu lagi, Madiun lemah teles, matur nuwun Gusti Allah sing bales. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian
Kajian yang sangat luar biasa, kajian yang penuh ilmu, penuh hikmah, penuh makna yang disampaikan oleh guru kita. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tak lupa mari kita sama-sama doakan beliau. Semoga beliau selalu dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, sampai bertemu di kajian selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengarkan kajian yang sangat luar biasa dari guru kita tadi, saatnya kita lanjutkan aktivitas kita hari ini. Semoga aktivitas kita hari ini membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu di kajian selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.